Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayatnya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan seperti biasa kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid, dosen fikih Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan sapa beliau dan kita akan mulai pembahasan berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak, di sini kita ada beberapa pertanyaan yang cukup beragam dan juga ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di anggota-anggota kita di cabang dan juga di saudara-saudara Islam kita yang lain yang di luar jemaat begitu Pak. Kita akan lihat saja langsung pertanyaan pertama Pak. Ini berkenaan dengan salat jenazah Pak. Apa alasan tidak bolehnya mensalati jenazah orang yang bunuh diri Pak? Ya. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan bunuh diri ini sesuatu permasalahan yang cukup sensitif ya, karena ini menyangkut kehormatan orang dan sebagainya. Nah, maka dari itu di dalam menjawab pertanyaan ini saya akan merujuk dari Al-Quranul Karim, kemudian dari hadis, kemudian dari pendapat para ulama sebagian besar, kemudian yang paling inti adalah penjelasan dari Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala, karena di dalam sumber-sumber jemaat yang saya temui baru penjelasan dari Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi. Di antaranya ada 2 video tanya jawab beliau. Yang pertama mulakat pada tanggal 13 Oktober 1985, kemudian pada mulakat 24 November 1995 juga ditanyakan berkaitan dengan bunuh diri ini, berkaitan dengan kenapa dilarang mensolatkan jenazah orang yang bunuh diri, dan berbagai hal, berbagai aspek yang beliau sampaikan. Nah, dari itu semua saya merangkum penjelasan supaya komprehensif, menyeluruh penjelasannya. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui dahulu bahwa di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita membunuh diri sendiri. Ya, bukan hanya melarang membunuh orang lain tanpa sebab, tetapi membunuh diri sendiri juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau membunuh dirimu. Nah, ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, di dalam hadis juga banyak kita temui hadis-hadis yang menyatakan bahwa bunuh diri itu adalah merupakan suatu dosa yang besar. Bahkan ada di dalam hadis dikatakan kalau orang bunuh dirinya dengan belati di dunia ini, maka di dunia akhirat dia akan diberikan belati, di neraka dia akan diberikan belati, kemudian dia akan menusuk dirinya juga di sana, menghukum dirinya sendiri di sana. Nah, banyak hadis-hadis semacam ini, tentu kita akan memaknai hadis ini secara sesuai dengan konteksnya. Ya, tidak bisa kita menjudge juga. Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi nanti di penjelasan saya bahwa kita tidak boleh menjudge orang yang bunuh diri juga ahli neraka langsung. Nah, dari penjelasan Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi merujuk kepada Al-Quran yang tadi, wala taqtulu anfusakum, janganlah membunuh diri kalian. Nah, di sini kenapa kita tidak boleh membunuh diri? Karena bunuh diri merupakan suatu dosa yang besar. Yang dalam Al-Quran dijanjikan orang yang terbukti bunuh diri karena dia menyerah dengan hidupnya karena berbagai alasan yang masuk, yang tidak bisa diterima, maka dia janjikan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat selanjutnya. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat membunuh satu nyawa saja, satu nyawa manusia, kalau di dalam Islam dikatakan bahwa membunuh satu nyawa manusia sama saja dengan membunuh nyawa seluruh manusia. Begitu besar ya, membunuh tanpa sebab seorang manusia sama saja membunuh nyawa seluruh makhluk di dunia ini. Begitu besar dosanya, ya kan? Nah, kemudian jangankan manusia,
ketika kita membunuh hewan, kita menyembelih ayam ya untuk kita makan, tujuan yang jelas itu menyembelih ayam, menyembelih kambing, sapi atau hewan-hewan yang lain yang bisa kita makan, kita selalu diperintahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan Bismillah dengan nama Allah. Artinya kita meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan nyawa makhluk yang memang sebetulnya tujuannya untuk mengkhidmati kita, untuk kita makanan kita. Tetapi tetap saja kita harus minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena nyawa sekalipun itu nyawa hewan, ya, nyawa makhluk hidup secara umum adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan berfikirnya. Dan kemudian hewan-hewan yang tujuannya untuk keindahan, ya, untuk untuk kecantikan dan sebagainya, untuk hiasan di dunia ini supaya kita memandangnya, bisa orang refresh memandang hewan-hewan tersebut dan sebagainya. Atau hewan-hewan yang tidak merugikan kita secara langsung. Nah, membunuh hewan-hewan semacam itu juga tidak disukai di dalam Islam, makruh hukumnya. Itu bayangkan, apalagi kalau kita membunuh diri kita. Jadi bukan membunuh diri itu kenapa menjadi besar? Karena pertama, kita membunuh satu nyawa. Jadi kita kan juga satu nyawa. Dan yang kedua disertai biasanya orang yang bunuh diri disertai dengan rasa putus asa. Rasa putus asa dengan kehidupan, rasa putus asa dengan masalah dan sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan bunuh diri ini dosa yang sangat besar. Bayangkan membunuh anak sendiri. Anak sendiri kan juga, kalau orang berkata bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa kan bukan nyawa siapa-siapa yang kita hilangkan, nyawa sendiri kan punya kita itu nyawa. Oke, anak sendiri kan juga punya kita itu. Anak sendiri juga anak kita. Kita mempunyai hak, berbagai macam hak atas anak kita. Tetapi ketika kita membunuh anak kita, sama juga kita membunuh satu nyawa. Kita dianggap sebagai pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hukum dunia kita juga akan dihukum begitu. Nah, begitu jugalah dengan membunuh diri sendiri. Karena kenapa? Karena seyogyanya diri kita ini, nyawa kita ini bukan milik kita. Seyogyanya nyawa kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa orang yang bunuh diri itu dilarang. Yang pertama karena bunuh diri adalah menyalahi kodrat Allah Subhanahu wa taala. Karena kodrat dari Allah Subhanahu wa taala kita disuruh untuk memperjuangkan hidup, ya, bukan untuk putus asa. Tetapi ketika kita bunuh diri, maka itu sudah melanggar kodrat Allah Subhanahu wa taala. Kita berputus asa dengan kodrat atau hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bunuh diri menganggap seolah-olah dari tindakan bunuh dirinya itu dia menganggap bahwa dia yang memiliki nyawanya, sehingga di sini terjadi bisa dianggap sebagai tindakan musyrik juga, tindakan syirik juga, ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ada zat lain yang memiliki nyawa selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa bunuh diri ini menjadi suatu dosa yang sangat besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dilarang untuk menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Karena ketika seseorang sudah membunuh dirinya, melanggar kodrat, putus asa dan sebagainya, maka untuk ampunannya, apakah diampuni atau tidak diampuni itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat jenazah itu kan salah satu juga untuk mendoakan jenazah. Sementara orang yang bunuh diri karena bisa saja ada indikasi kemusyrikan di situ, karena dia dengan tindakannya itu mengindikasikan bahwa dia merasa nyawa itu milik dia dan sebagainya, putus asa dan sebagainya. Kalau orang musyrik kan kita nggak boleh sholatkan, ya, sekalipun orang tua kalau musyrik kita tidak boleh doakan, malah bukan sholatkan, tetapi kita tidak boleh doakan karena itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga lah orang yang bunuh diri, urusannya dengan Allah taala, mau diampuni atau tidak itu sudah urusan Allah taala. Tetapi yang perlu diingat, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi di dalam dua video itu menyampaikan bahwa jangan juga kita sebagai masyarakat, ya, menjudge, menghakimi orang yang bunuh diri itu, kita katakan bahwa dia langsung itu masuk neraka, dia ahli jahannam, ahli neraka dan sebagainya. Karena kita tidak mempunyai hak untuk menentukan seseorang ahli surga atau ahli neraka. Ini hak untuk menentukan orang ahli surga dan nerakanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh sama sekali itu menjudge. Itulah kenapa
kalau kita sudah serahkan orang yang bunuh diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi itu, dengan tidak boleh disolatkan itu tadi, maka ya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi ada kata-kata lain, embel-embel lain di belakang bahwa dia sudah masuk neraka dan sebagainya. Kita tidak boleh mengatakan siapapun, bukan hanya bunuh diri saja, siapapun orang yang menentang Nabi dan sebagainya, ahli neraka dan sebagainya. Kecuali Al-Quran, Nabi sendiri yang notabene mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala menetapkan itu, menyatakan itu. Begitu. Tapi ada di sini satu hal menarik, Pak. Ini kan berlaku untuk orang secara umum begitu, mungkin orang yang berakal. Di sini ada pertanyaan lagi, bahwasanya jika orang-orang melakukan itu orang kurang akal atau orang yang gila begitu, kita bisa katakan gila gitu, apabila dia bunuh diri begitu, Pak, apakah kita tidak boleh juga mensolatkannya, Pak? Oh iya, ini cukup, ini juga ya menarik juga. Nah, orang gila bagaimana? Orang gila kan sebetulnya kalau dari segi hukum dunia, kalau orang gila bunuh orang juga nggak ada dihukum kan. Kalau orang gila bunuh orang lain dari hukuman dunia nggak ada, dari hukuman Allah Ta'ala juga nggak ada, karena dia gila. Karena kalau melakukan kesalahan tanpa ada akal sama dengan binatang kan, bukan berarti kita menyamakan manusia dengan binatang, tetapi kita kiaskan. Kalau binatang yang tidak mempunyai akal bunuh orang, ya singa makan orang, ya kan nggak berdosa singa mah. Ya kan begitu juga kalau manusia yang tidak ada akalnya, akalnya sudah buntu, sudah rusak akalnya dengan gangguan jiwa itu tadi, maka bagaimana? Ya kan? Nah, ini menarik juga, ini disampaikan juga oleh Hazrat Khalifatul Masih Rabi di dalam video itu, ditanyakan juga berkaitan dengan nyawa orang gila, ya orang gila yang bunuh diri. Nah, Hazrat Khalifatul Masih Rabi menjawab bahwa gila ini harus kita bagi dua dulu. Ada yang gila atau gangguan jiwa ya, bahwa yang gangguan jiwa yang ya, memang secara umum kita kenal ya, banyak ya kita melihat orang gila, kita juga semua kenal lah kalau orang gila, tahu ya kan, jelas dia orang gilanya atau berada di rumah sakit jiwa dan sebagainya. Nah, itu harus kita lihat dulu, ada dua hal juga dari situ. Kalau misalnya sebelum dia gila, kalau dia terbukti dia sebelum gila itu sudah murtad ya, sudah menentang agama atau sudah menjadi ateis dan sebagainya, sudah tidak terbukti lagi tidak Islam ya, atau menentang Islam dan sebagainya. Nah, kalau orang gila seperti itu mati, bukan hanya bunuh diri, kalau dia mati biasa, maka dia juga tidak boleh disolatkan. Karena bukan Islam lagi, dia sudah sebelum dia gila sudah Islam. Karena kita nggak menghukumi dia ketika dia gila, tapi sebelum dia gila. Kalau terbukti ya jelas begitu. Tapi kalau samar-samar ya solatkan aja. Tapi kalau terbukti jelas bahwa dia memang sudah ateis dan sebagainya sebelum dia gila, maka tidak boleh disolatkan. Baik itu dia bunuh diri ataupun dia tidak bunuh diri. Itu yang pertama. Kemudian ada orang gila yang sebelum dia gila ternyata dia memang muslim, ya muslim, dan tidak pernah ada dia menjadi ateis dan sebagainya. Tapi karena ada satu dan lain hal dia kemudian menjadi gila, ada gangguan di jiwanya. Kemudian karena gangguan jiwa itu dia gila, dan karena gila itu dia kemudian bunuh diri. Nah, Hazrat Khalifatul Masih Rabi sampaikan ya kita boleh solatkan, itu pengecualian. Karena ketika dia bunuh diri itu bukan atas dasar keinginan dia, tapi karena dia sakit ya kan. Dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan. Misalnya orang gila kan, dia naik ke atas atas bangunan tinggi. Misalnya ya lompat dia dari situ. Atau dia terjatuh ya kan. Kalau terjatuh kan orang nggak tahu. Kalau orang gila siapa tahu dia memang bukan niat bunuh diri, dia terjatuh misalnya. Ya, tapi orang kan bilang oh dia mungkin bunuh diri. Nah, kalau orang-orang seperti itu ya kita boleh solatkan ya. Asalkan kita tahu sebelum dia gila itu dia tidak pernah jadi ateis, tidak pernah musyrik dan sebagainya, tidak pernah keluar dari Islam dan sebagainya. Itu kita boleh solatkan. Maka harus dilihat dulu. Nah, kemudian yang kedua, gangguan jiwa atau depresi orang yang bunuh diri. Biasanya orang yang bunuh diri itu dipengaruhi oleh masalah-masalah yang begitu berat, ya, tekanan masalah yang begitu berat, atau dia sudah tidak ada lagi ini untuk hidup, keinginan untuk hidup dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya memang gangguan di jiwa juga, ya. Ada gangguan di jiwanya, depresi, stres dan sebagainya. Itulah yang kemudian menyebabkan dia bunuh diri. Bahkan ada yang karena ya ditinggal istri, ditinggal suami, ditinggal pacar dan sebagainya, karena perempuan, karena laki-laki, ya kecewa dan sebagainya, ada yang bunuh diri seperti. Artinya ada terganggu kan, jiwanya itu terganggu juga.
dia sakit jiwa juga. Tetapi ini yang harus kita bedakan antara orang yang gila yang saya sampaikan secara umum yang kita ketahui tadi itu dengan orang yang gangguan jiwa, orang gila seperti ini. Ya, nggak ada orang yang sehat, bugar, ya, fresh dia, pikirannya fresh, ya, otaknya masih benar, ya, jiwanya masih benar, kemudian dia bunuh diri. Nggak ada orang begitu. Pasti orang yang bunuh diri orang yang depresi dan sebagainya, ya kan, kecewa dengan hidup dan sebagainya. Nah, orang yang seperti ini kalau biasanya emang udah gila barangkali dia, depresi itu orang bunuh gila. Orang ini. Nah, ini tidak termasuk tadi kategori pengecualian orang gila yang tadi itu, yang awal tadi itu. Nah, kalau orang-orang yang seperti itu terbukti secara medis dia gila, tidak terbukti secara medis dia gila yang seperti di awal saya sampaikan tadi, maka tidak boleh menyolatkan orang seperti itu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada sisi lain yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi tentang boleh tidaknya menyolatkan sholat jenazah orang yang bunuh diri secara umum, ya. Kalau tentang gila tadi kan kita sudah bahas. Tapi orang yang bunuh diri secara umum, baik orang gila maupun tidak, ya, dengan orang gila dengan segala kategorinya itu tadi. Nah, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, sebagaimana juga saya lihat di dalam di berbagai, kalau kita search-nya berkaitan dengan bunuh diri ini, banyak sekali pendapat ulama. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada keputusan atau tidak ada pendapat atau fatwa yang sepakat, ya, berkaitan dengan tidak bolehnya menyolatkan jenazah orang yang bunuh diri. Karena memang tidak ada hadis yang jelas larangan bahwa betul-betul tidak boleh begitu orang muslim menyolatkan orang yang ini. Tidak ada, kata beliau. Nah, di sini para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa boleh saja menyolatkan orang yang bunuh diri, karena orang bunuh diri tidak termasuk orang yang murtad, tidak termasuk orang yang kafir dan sebagainya. Jadi karena tidak adanya landasan yang jelas berkaitan dengan pelarangan itu, maka para ulama sebagian berpendapat boleh saja menyolatkannya. Akan tetapi para tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya tidak boleh, harusnya tidak ikut di dalam sholat jenazah itu, supaya tidak ada semacam dukungan dari society atas orang yang meninggal bunuh diri itu tadi. Karena bunuh diri itu kan suatu keburukan. Tujuannya tidak disolatkan adalah katanya supaya society tidak mendukung, ya, masyarakat tidak seperti mendukung tindakannya itu. Artinya ada hukuman sosial dari masyarakat bagi orang itu. Ini ulama yang seperti ini mengatakan bahwa hanya orang-orang tokoh-tokoh tertentu saja yang tidak boleh. Ya, dan tapi sebagian ulama ada juga yang betul-betul melarang, tidak boleh sama sekali. Nah, sekarang kita merujuk kepada pendapat Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi berkaitan dengan ini. Dan sampai saat ini yang saya temukan berkaitan dengan orang yang bunuh diri ini, jenazah orang yang bunuh diri ini. Artinya sampai saat ini saya tentu berpendapat sesuai dengan keputusan Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi ini, kecuali di masa depan ada Khalifatul Masih Al-Khamis menyatakan pendapatnya, atau saya ketemui pendapatnya, baru kita bisa lihat lagi apakah berbeda atau ada pembaharuan dan sebagainya. Nah, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, ya, Jemaat Ahmadiyah melalui Hazrat Khalifatul Masih yang keempat, beliau menyatakan penelitian beliau sampai saat ini memang belum ada beliau menemukan larangan yang jelas, larangan yang benar-benar qat'i, ya, kalau dalam bahasa agama itu jelas pasti tentang larangan menyolatkan itu tadi, salat jenazahnya orang yang bunuh diri begitu. Nah, paling-paling kita temui di hadis bahwa Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan atau tidak menyolatkan jenazah orang yang bunuh diri. Nah, misalnya ada hadis di sini, hadis dari riwayat Muslim di sini, bahwa di sini utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bimasyaqis falam yusalli alaihi, ya. Jadi kepada Rasulullah SAW dihadapkan satu jenazah yang membunuh dirinya dengan panah, ya. Nah, Rasulullah SAW tidak menyolatkannya. Paling hadis itu. Tetapi di situ tidak ada juga larangan bahwa artinya kalau Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan berarti ada orang lain yang menyolatkan begitu. Ada yang tersirat di situ. Nah, makanya ulama berbeda pendapat juga. Ada ulama yang menjadikan dalil ini bahwa karena Rasulullah SAW tidak solatkan berarti kita nggak solatkan. Ada yang ulama yang menjadikan ini dalil bahwa karena di sini nggak ada yang jelas, maka boleh saja mungkin keluarga dan sebagainya menyolatkan, tetapi
kita tokoh yang lain dan sebagainya, tokoh Islam, supaya tidak ada semacam dukungan dari masyarakat, tidak menyolatkan. Nah, inilah juga pendapat dari Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, ya. Jadi karena hadis ini Rasulullah SAW tidak menyolatkan orang yang ini orang yang bunuh diri itu tadi, apakah lantas kita juga tidak sama sekali tidak boleh, atau yang menyolatkan itu melanggar syariat? Beliau menyampaikan tidak, karena di dalam hadis lain Rasulullah SAW juga tidak mau menyolatkan orang yang berhutang, orang yang masih ada hutangnya. Rasulullah SAW tidak mau solatkan juga. Nah, tapi sahabat yang lain juga menyolatkan begitu. Nah, dari ini makanya Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi menyampaikan, pertama, kesimpulannya beliau secara umum jemaat Ahmadiyah, ya, kita para terutama pengurus, mubaligh, tokoh jemaat atau jemaat secara organisasi, ketika ada orang Ahmadi, nauzubillah ya, orang Ahmadi yang bunuh diri, maka kita tidak boleh secara jemaat, ya, apalagi mubaligh, pengurus dan sebagainya, itu sama sekali tidak boleh menyolatkan jenazah itu, karena supaya itu tadi, supaya terlihatlah sikap jemaat bahwa jemaat tidak setuju dengan orang yang bunuh diri. Kalau kita menyolatkan berarti kita seolah-olah menyetujui, ya kan, gitu. Nah, ini pendapat yang pertama, dan beliau rahimahullah taala menyampaikan bahwa di Qadian, ketika beliau masih di Qadian sebelum tahun 1947, beliau melihat sunnah para sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Mungkin ada juga yang bunuh diri di zaman itu, tapi beliau melihat tidak ada satupun jenazah yang bunuh diri yang di dalam pengetahuan beliau, ya, yang disolatkan jenazahnya itu. Nah, kemudian yang kedua, kata beliau, kalau ada keluarga dari antara Ahmadi, nah yang nauzubillah ada yang Ahmadi yang bunuh diri, ya, sangat jarang lah, hampir tidak ada Ahmadi yang bunuh diri. Tapi kalau ada yang bunuh diri dan keluarganya ingin menyolatkan, keluarga terdekat, karib kerabatnya ingin menyolatkannya, maka harus seizin nizam jemaat, ya, kata beliau. Nah, jangan sampai juga membuat keputusan sendiri, ya, menyolatkan dan sebagainya, karena ini akan membuat nizam jemaat ini semacam tidak kacau, bisa menjadi kacau begitu. Walaupun ingat bahwa kalaupun ada yang menyolatkan itu, yang menyolatkan orang, keluarganya menyolatkan orang yang mati, terbukti mati bunuh diri itu, dan tidak ada gangguan jiwa yang seperti yang dijelaskan tadi itu, kalaupun mereka menyolatkan, ya, kita tidak bisa mengatakan mereka telah melanggar syariat. Kita juga tidak bisa mengatakan mereka telah membangkang pada hukum Allah SWT, karena memang tidak ada hukum yang jelas mengenai pelarangan ini. Yang ada Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan, sama juga dengan Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan itu tadi. Nah, makanya selama belum ada keputusan jelas, makanya Zul sampaikan ulama jemaat teruslah untuk meneliti berkaitan dengan masalah ini, apakah ada larangan yang jelas atau tidak itu. Nah, makanya Huzur selama tidak ada itu, maka juga tidak membolehkan secara umum, juga tidak melarang, maksudnya betul-betul melarang, tetapi beliau ada satu macam ikatan begitu, saringan, bahwa kalau ada yang bunuh diri, maka untuk sebagai pengecualian mungkin izinlah kepada jemaat, izinlah kepada nizam, karena kalau tidak seperti itu kita semacam tidak menghormati nizam. Jadi ini yang berkaitan dengan bunuh diri, akan sangat panjang, ya. Jadi di Qadian saya juga pernah lihat ada satu yang bunuh diri juga, yang, ya, saudara kita. Di jemaat tidak diumumkan, biasanya kalau ada yang meninggal di Minaratul Masih itu diumumkan akan ada sholat di Besti Maqbarah atau di makam yang tempat pemakaman yang umum yang bukan Besti Maqbarah. Nah, tapi ada yang bunuh diri tidak diumumkan. Tapi saya tahu ada yang menyolatkan, berarti mungkin barangkali sudah ada dapat izin dari nizam, dari jemaat gitu. Jadi satu hal yang harus kita ketahui bahwasanya tidak ada dalil yang benar-benar kita katakanlah begitu tentang tidak dibolehkannya atau alasan kenapa nggak dibolehkannya itu, ya Pak. Karena Rasulullah sendiri pun kalau waktu itu ada yang mensolati, Rasulullah pun tidak marah, ya, tidak ada kata-kata larangan. Tidak ada larangan dari Rasulullah. Tapi juga tidak ada izin yang membolehkan yang jelas gitu. Oleh karena itu sikap kita sebagai jemaat sesuai dengan nizam jemaat, kita tidak solatkan. Tapi jika ada keluarga yang mensolatkan, artinya sudah mendapatkan ijazat atau izin dari Huzur, itu kita boleh bukan dari jemaat, ya, dari jemaat itu kita boleh mensolatkan.
nampaknya satu saja pertanyaan yang bisa kita bahas kali ini Pak, karena panjang sekali dan cukup lengkap. Semoga ini bisa menjadi wawasan baru bagi kita dan juga bagi Ahmadi lainnya di rumah. Terima kasih Pak. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenan dengan tanya jawab fikih pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada pemirsa. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada episode-episode berikutnya, dan juga jangan lupa untuk menyaksikan program MTA Indonesia lainnya dan juga menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Edatullah bin Nasir Al-Aziz. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, masukan atau komentar, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.